Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan coba untuk sama-sama belajar dan saling memberikan manfaat untuk teman-teman yang lainnya. Terima kasih disampaikan kepada kelompok presenter hari ini, Satria Filaili, Nabila Anugrah Putri, ya, dengan tema hikmah haji ditinjau dari fikih, tasawuf, falsafi, dan juga sains. Baik, guna mengefisiensikan waktu, kepada kelompok presenter dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Nabila Anugrah Putri akan mempresentasikan terkait dengan hikmah haji ditinjau dari fikih, tasawuf, falsafi, dan sains. Mungkin untuk Nabila bisa dipresentasikan. Baik, di sini sebelum haji dan umroh itu adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Jadi haji merupakan hukum Islam yang kelima, di mana setiap muslim yang mampu untuk melakukannya, maka wajib untuk dilakukan. Dan apabila tidak dilakukan, akan mendapat dosa. Haji dan umroh ini diwajibkan hanya sekali dalam seumur hidup. Dan jika dilakukan lebih dari sekali, maka hukumnya menjadi sunnah. Lalu, hikmah haji yang ditinjau dari ilmu fikih itu sendiri itu ada beberapa. Yang pertama ada haji itu merupakan amal ibadah yang paling utama di antara amal ibadah yang lain. Yang dimana Rasulullah SAW bersabda, amal perbuatan yang paling utama ialah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian jihad di jalannya, kemudian haji yang mabrur. Yang kedua itu diampuni dosa-dosanya. Ini dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa haji ke rumah ini atau Baitullah, kemudian tidak berkata kotor dan tidak fasik, ia keluar dari dosa-dosanya, seperti hari ia dilahirkan ibunya. Ini dari hadis riwayat Bukhari, Ibnu Majah, An-Nasai, dan Ahmad. Yang ketiga, ada nilainya di sisi Allah sama dengan berjihad di jalan Allah. Dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, jihadnya orang yang tua, anak kecil, orang yang lemah, kaum wanita adalah haji dan umrah. Yang diriwayatkan oleh hadis riwayat An-Nasai. Lalu, menghapuskan kemiskinan. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, ikutilah haji dengan umroh, karena keduanya dapat menghilangkan kemiskinan dan dosa, sebagaimana bara api yang menghilangkan kotoran pada besi, emas, dan perak, dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali syurga. Hadis riwayat An-Nasai dan Tirmizi. Selanjutnya, orang yang berhaji dan umroh merupakan tamu-tamu Allah. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang berhaji dan umroh adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa, maka Allah mengabulkan doanya, dan tidak mereka memohon ampun, maka Allah mengampuninya. Hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Ibnu Huzaimah. Lalu yang terakhir itu ada Allah yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan biaya untuk haji 700 kali lipat. Buraidah berkata, Rasulullah SAW bersabda, mengeluarkan biaya untuk haji sama dengan mengeluarkan biaya dalam peperangan di jalan Allah. Setiap ihram bernilai 700 kali lipat. Hadis riwayat At-Tobrani, Baihaqi, dan Abi Syaiban. Dan Allah menjanjikan surga bagi haji mabrur. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, umrah dan
haji dan umroh yang akan datang dapat menghapus dosa di antara kedua haji yang mabrur. Tidak ada balasan baginya kecuali surga. Umroh yang dilakukan pada bulan Ramadan nilainya sama dengan sekali berhaji. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, umroh di bulan Ramadan nilainya sebanding dengan haji. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Lalu yang kedua itu ada makna haji yang ditinjau dari tasawuf falsafi. Dalam memahami ibadah haji tidak cukup hanya memahami makna fikih seperti rukun, syarat, sunnah, dan hal yang bersifat teknis. Tetapi diperlukan suasana batin lebih mendalam lagi jika ingin meresapi dan menghayati makna hakikat haji itu sendiri. Yang dimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27. Dan seluruh manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus, datang dari segenap penjuru yang jauh. Tafsir At-Tabari menyebutkan, setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim diperintahkan menyuruh manusia untuk mengunjungi Baitullah. Allah sendiri yang menyampaikan seruan itu kepada manusia. Jadi seruan haji bukan diperintahkan kepada umat akhir zaman saja, namun sejak dari zaman Nabi Ibrahim. Lalu dalam perspektif tasawuf, melaksanakan ibadah haji harus mampu dalam pengertian kelayakannya dan kepatutan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan hanya lahirnya, namun harus mampu secara rohaninya. Pergi ke Baitullah bukan hanya mengunjungi Baitullah, tetapi datang mengunjungi pemilik Baitullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hikmah melaksanakan manasik haji adalah latihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya sepenggal perjalanan, maka kita harus senantiasa membekali diri untuk pulang kepada Allah. Agar memperoleh predikat haji mabrur, dari mulai keberangkatan sudah mempersiapkan diri, harus sesuai dengan kaidah fikih dan batin kita melaksanakan haji tersebut. Artinya batin kita harus senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini di sini ada beberapa makna panggilan Allah itu sebagai tamu Allah kepada manusia, artinya Allah membangun komunikasi dengan hambanya. Ada 3 panggilan tersebut. Yang pertama itu sholat. Yang dimana ketika datang panggilan sholat, maka sholat kita menjadi lebih bermakna. Kedua itu ada panggilan haji yang kewajibannya hanya 1 kali seumur hidup. Dan ketiga itu panggilan wafat, panggilan kematian, maka ketika panggilan itu datang dari kita dalam keadaan tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang pengertian dari hikmah dari tasawuf dan fikihnya. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Satria. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait hubungan haji dan ilmu fikih, ilmu pengetahuan. Jadi apa sih kaitannya haji dengan sains yang udah ada di zaman sekarang? Seperti itu. Jadi saya menjelaskan beberapa contoh kaitan haji dengan beberapa ilmu pengetahuan yang ada. Yang pertama ada ilmu sosiologi. Jadi dari ilmu sosiologi ini saya mendapat contoh. Yang pertama, syukuran sebelum melakukan pemberangkatan haji. Sehingga haji ini sangat berpengaruh kepada orang-orang, terutama orang-orang yang ada di tanah air, karena tidak sedikit orang-orang yang sebelum melakukan haji itu seperti benar-benar didoakan, terus dirayakan, seperti itu. Kemudian juga setelah haji, warga Indonesia itu juga menyambut jamaah haji yang pulang dengan syukuran-syukuran dan doa-doa. Kemudian ada bersamaan dan kebersamaan. Karena waktu haji kita menggunakan satu pakaian yang sama, yaitu ihram putih-putih. Di sana maknanya adalah
kita adalah satu umat, entah itu dari negara mana, dari Afrika sampai Asia, seperti itu. Jadi dari haji ini dapat dikaitkan dengan ilmu sosiologi bahwa haji merupakan proses sosial yang berusaha untuk menyatukan seluruh umat di dunia. Itu. Kemudian ada salah satu ilmuwan di Jepang yang melakukan penelitian terhadap air. Nah, dari penelitian tersebut, ilmuwan tersebut menemukan bahwa air Zam-Zam itu seperti memiliki ciri khas tersendiri seperti itu. Jadi satu tetes air Zam-Zam akan menjadi 1000 tetes air biasa, memiliki kualitas yang sama dengan air Zam-Zam. Jadi ketika kita meneteskan satu tetes di sebuah mungkin segelas atau 1000 tetes air, maka akan menghasilkan 1001 tetes air Zam-Zam seperti itu. Kemudian air yang telah diteteskan air Zam-Zam dibacakan doa Islam dan kemudian membentuk kristal-kristal yang indah. Jadi ini membuktikan bahwa air itu menjadi media dari ucapan-ucapan orang. Kalau misalkan ucapan kita baik, contohnya seperti bacaan Al-Qur'an, itu akan menghasilkan kristal-kristal atau doa-doa kebaikan yang menyerap ucapan yang kita ucapkan seperti itu. Dan ada yang mengatakan bahwa ilmuwan tersebut menjadi beragama Islam karena penelitiannya ini. Jadi ini salah satu contoh haji yang berkaitan dengan ilmu, bisa disebut dengan ilmu IPA, ilmu pengetahuan alam atau kimia, biologi, seperti itu. Kemudian di ilmu kesehatan, kandungan air Zam-Zam terdapat kandungan zat onkolitik yang merupakan sebuah virus yang dapat membunuh sel-sel kanker. Jadi ini termasuk ilmu biologi ya, dan ilmu kesehatan. Jadi di salah satu zat air Zam-Zam itu terdapat zat onkolitik. Jadi di sini ada siklus bagaimana zat onkolitik ini dapat membunuh sel-sel kanker, mencegah kanker seperti itu. Kemudian dalam ilmu ekonomi, haji juga sangat berpengaruh terutama untuk negara Arab Saudi. Dengan adanya ibadah haji, pemasukan atau devisa kerajaan Arab Saudi meningkat setiap tahunnya karena banyaknya jumlah jemaah haji yang ikut berhaji. Jadi pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya tumbuh di kerajaan Arab Saudi, tapi juga di negara-negara Islam lainnya, termasuk Indonesia. Karena dengan banyaknya haji, maka juga banyak seperti agen-agen haji yang menyediakan jasa haji dan umroh, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara seperti itu. Kemudian yang ada dampak psikologi, sehingga orang-orang yang selesai dari melaksanakan haji akan mengalami perubahan secara mental. Seperti orang yang setelah melakukan haji akan merasa lebih dekat dengan Allah dan lebih tenang, lebih bijaksana. Karena secara mental orang tersebut merasa dia telah melihat Allah seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan saya kelompok dengan Nabila Anugrah Putri, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih disampaikan kepada kelompok presenter ya, Satria dan juga Nabila yang dalam kesempatan kali ini sudah menyampaikan presentasinya. Sekali lagi semoga ini memberikan manfaat untuk kita semuanya ya dalam rangka menggali dan mencari bagaimana kegiatan proses ibadah haji dan juga umroh ya melalui mata kuliah fikih dan manajemen haji. Baik, terima kasih. Mari kita tutup majelis kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.